Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS terpadu pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat dan termotivasi untuk belajar. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari segala penyakit termasuk pandemi ini. Dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar normal seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, IPS terpadu pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin ya, berkaitan dengan permintaan, penawaran, harga dan juga pasar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus kepada harga pasar dan juga harga keseimbangan pasar. Namun sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, masih kita lanjutkan terkait permintaan, penawaran, harga pasar dan pasar. Kemarin kita sudah bahas tentang permintaan, penawaran, kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan harga pasar. Apa itu harga pasar? Ya, perlu anak-anakku semua pahami bahwa pada saat penjual dan pembeli menyepakati harga barang, maka harga pasar telah terbentuk. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli disebut dengan harga pasar, ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian pernah ke pasar atau ke tempat-tempat di mana ada orang berjualan dan kemudian bertemu dengan pembeli, maka biasanya yang menjual barang akan menjual dengan harga tertentu, ya, menyebut harga tertentu. Kemudian sang pembeli juga kemudian mencoba untuk menawar dengan harga yang lebih rendah. Pada akhirnya nanti anak-anakku sekalian, di saat tawar-menawar seperti itu, pada akhirnya akan disepakati atau akan ketemu harga yang disepakati oleh bersama, yaitu adalah penjual dan pembeli. Itulah yang disebut dengan harga pasar, ya. Harga pasar dinamakan juga dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa harga pasar akan terjadi pada saat permintaan dan penawaran bertemu, ya. Jadi harga pasar ini akan terjadi apabila permintaan yang dilakukan oleh pembeli tadi, ya, dan penawaran oleh penjual tadi bertemu, artinya mereka sepakat dengan harganya, ya. Harga pasar dapat dicapai melalui kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah mereka melakukan tawar-menawar, ya. Jadi misalnya kalau Anda anak-anakku sekalian ke pasar, ya, di sana ada yang menjual baju, ya, kemudian pembeli akan melakukan tawar-menawar di sana, ya. Jadi penjual mencoba untuk menawarkan misalnya harganya 200.000, pembeli menawar 150. Nanti penjual akan menurunkan lagi itu, ya, 180 misalnya. Kemudian pembeli juga akan menaikkan tawarannya menjadi 170 misalnya. Nah, nanti akan terjadi kesepakatan biasanya misalnya di harga 175.000, ya. Maka itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar, ya, atau yang disebut dengan equilibrium. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, apabila harga dirasakan terlalu rendah, jumlah yang akan diminta pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah yang akan ditawarkan oleh penjual, ya. Akibatnya akan muncul dorongan untuk menaikkan harga. Proses tawar-menawar ini akan berlangsung terus hingga dicapai kesepakatan harga, ya. Nah, anak-anakku sekalian, memang ketika sebuah barang dia
ketika harganya semakin sedikit atau semakin rendah ya, maka biasanya barang yang dijual oleh produsen atau barang yang dijual oleh penjual itu akan sedikit ya. Sementara permintaan yang dilakukan oleh konsumen akan semakin banyak karena apa? Harganya rendah gitu ya. Tetapi ketika harganya tinggi, maka biasanya penjual ini akan menjual dengan jumlah yang banyak karena ingin untung besar ya, mumpung harganya sedang tinggi. Tetapi oleh pembeli, karena harganya tinggi, kemampuannya juga berkurang, maka akhirnya kemampuan untuk membeli juga semakin rendah, sehingga semakin sedikit kemampuan untuk membeli. Nah, nanti akan muncul keseimbangan, di mana harga itu nanti di tengah-tengah, sehingga penjual bisa menjual dengan jumlah yang cocok ya, yang pas. Pembeli juga akan mampu untuk membeli ya dengan harga yang dirasa pas, tidak terlalu memberatkan. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang harga keseimbangan, kalian amati kurva keseimbangan di bawah ini ya. Nah, anak-anakku sekalian bisa amati kurva keseimbangan ya. Yang vertikal ke atas ini price ya, seperti biasa harga. Kemudian yang horizontal, yang Q, quantity, ini adalah jumlah barangnya ya. Sementara kemarin sudah kita ketahui ya, yang garis diamond yang memotong titik P dan Q ya. Titik P dan Q ini adalah merupakan garis ya permintaannya ya. Garis permintaannya atau kurva permintaannya. Maka bentuknya seperti ini. Sementara yang supply atau penawaran dia bentuknya akan seperti ini ya, yang garis S ini adalah supply. Karena oleh pembeli ya, permintaan itu ketika harganya dia semakin tinggi, jumlah yang diminta dia akan semakin sedikit gitu ya. Semakin sedikit. Tetapi ketika harganya semakin rendah di sini ya, maka barang yang diminta akan semakin banyak. Begitu pula ketika penawaran, ketika harganya dia rendah ya, barang yang ditawarkan sedikit gitu ya. Sedikit. Sementara kalau misalnya harganya tinggi, maka barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Nah, di antara penawaran dan permintaan tadi, nanti akan ketemu titik di mana harga itu disepakati bersama ya. Disepakati bersama ya, yaitu adalah titik equilibrium ini ya. Titik equilibrium. Jadi titik equilibrium inilah titik yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana harga tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah, dan barang yang dijual juga tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Contoh kasus harga bakso ya. Harga bakso. Jadi contoh kasus adalah ketika harga bakso satu mangkoknya satu mangkok bakso harganya 20.000, jumlah permintaan terhadap bakso itu hanya 120 mangkok. Sementara jumlah yang ditawarkan oleh penjual 200 mangkok ya. Pun ketika harganya turun menjadi 18.000, jumlah permintaannya menjadi naik ya, kemampuan untuk membeli menjadi naik menjadi 140 mangkok. Tetapi karena harganya turun, maka oleh penjual mereka hanya menyiapkan atau hanya menawarkan atau menjual 180 mangkok. Ketika harganya turun lagi menjadi 16.000, kemudian jumlah permintaannya ternyata berubah menjadi 160 mangkok ya, naik permintaannya. Tetapi jumlah yang ditawarkan oleh penjual turun dari 180 menjadi 160 mangkok. Nah, ketika harga bakso turun lagi menjadi 14.000, ternyata jumlah permintaannya semakin naik lagi menjadi 180 mangkok. Tetapi jumlah penawarannya justru kembali turun menjadi 140 mangkok ya. Ketika harganya, mohon maaf, ini 12.000 sebenarnya ya.
Salah tulis Bapak. 12.000, ketika harga 12.000, jumlah permintaannya mencapai 200 mangkok ya. Tetapi jumlah penawarannya kemudian justru turun menjadi 120 mangkok. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita analisa di sini ya. Ketika harga 20.000, jumlah permintaan pembeli 120 mangkok, tetapi jumlah yang ditawarkan oleh penjual 200 mangkok. Sehingga apa? Surplus 80 mangkok. Yang artinya apa? 80 mangkok ini tidak terjual, tidak laku ya. Kemudian harganya ketika turun 18.000, 140 permintaannya ya, naik. Tetapi penawarannya tuh turun menjadi 180. Tetapi lagi-lagi ini juga masih surplus karena yang laku hanya 140 sementara barang yang dijual 180, masih surplus 40 mangkok. Jadi tidak laku 40 mangkok. Nah, ketika harga 16.000, jumlah permintaannya 160 mangkok naik, tetapi penawarannya turun juga menjadi 160 mangkok. Nah, disinilah anak-anakku sekalian yang disebut dengan keseimbangan antara jumlah permintaannya oleh pembeli dengan jumlah barang yang dijual oleh penjual sama ya. Jadi pada harga 16.000 ini jumlah permintaan dengan jumlah pembeli jumlah penawaran sama ya. Pada harga 16.000 jumlah barang yang diminta atau bakso yang diminta dengan jumlah bakso yang dijual sama. Maka pada harga 16.000 inilah disebut dengan keseimbangan pasar ya, atau harga keseimbangan pasar. Sementara pada harga 14.000, jumlah permintaan naik lagi 180 mangkok. Tetapi jumlah yang ditawarkan semakin menurun karena harganya murah, maka 140 mangkok saja yang dijual. Sementara pembeli banyak, ingin membeli 180 mangkok sehingga kekurangan 40 mangkok. Nah, ketika harganya turun lagi 12.000, jumlah permintaannya naik menjadi 200 mangkok ya kan, karena murah kan, orang beli inginnya banyak. Dan jumlah penawarannya oleh penjual turun lagi karena harganya murah, maka diturunkan menjadi 120 mangkok saja yang dijual. Dan di sini menjadi kekurangan 80 mangkok ya. Di atas tadi surplus, kelebihan, barang tidak terjual. Di tengah ini keseimbangan, sementara yang ini kekurangan barang ya. Nah, kita perhatikan kurva permintaan ya. Berdasarkan tabel tadi, harga mangkok bakso ya, ketika satu mangkoknya harga 20.000, jumlah permintaannya 120 mangkok ya. Ketika harganya turun menjadi 18.000, kita hubungkan garisnya ya. Oh, ternyata jumlah permintaannya naik 140 mangkok ya ini. Ketika harganya turun lagi 16.000, seret, kita tarik garis. Ternyata jumlah permintaannya juga naik menjadi 160 mangkok. Ketika harganya 14.000 per mangkok, ternyata permintaannya naik lagi ya, menjadi 180 mangkok. Ketika harganya 12.000 turun lagi, ternyata jumlah barang yang diminta atau bakso yang diminta semakin naik lagi menjadi 200 mangkok ya. Nah, titik-titik ini tadi yang mempertemukan antara harga dengan jumlah barang tadi, antara P dan Q tadi. Kita kasih tanda dan kemudian ditarik garis penghubungnya, thread ya. Maka akan terbentuklah garis penghubung ini, yang mana dia nanti akan memotong garis P dan juga garis Q ya. Sementara kalau penawaran sebaliknya bentuknya ya. Ketika harganya 20.000, barang yang ditawarkan dia tinggi, juga banyak, 200 mangkok ya. Kita tarik garisnya, seret ya. Ketika harganya turun 18.000, jumlah barang yang dijual juga turun 180 mangkok ya. Kita tarik garisnya.
Ketika harganya 16.000, ternyata barang yang ditawarkan turun lagi menjadi 160 mangkok ya. Ketika harganya turun lagi 14.000, turun lagi penawarannya, barang yang dijual tinggal 140 mangkok saja. Dan ketika harganya turun lagi 12.000, maka kemudian barang yang ditawarkan tinggal 120 mangkok. Nah, anak-anakku sekalian, harga keseimbangan itu kurvanya adalah ketika garis ini, garis permintaan ini ya, dengan garis penawaran ini, nanti dia akan bertemu ketika digambar dalam kurva harga pasar keseimbangan atau harga keseimbangan pasar ya. Nah, kita lihat di mana titik temunya ketika harga dengan jumlah barang mengalami kesamaan atau kesepakatan baik kurva permintaan maupun kurva penawaran. Ketika harga 20, permintaannya 120, tetapi penawarannya 200. Ketika harga 18.000, permintaannya 140, tetapi penawarannya 180. Tidak ketemu. Ketika harganya 16.000, permintaannya 160 mangkok dan penawarannya juga 160 mangkok. Sehingga disinilah ketemu bahwa harga keseimbangannya adalah pada harga 16.000 dan 160 mangkok bakso ya. Ini yang disebut dengan harga keseimbangan pasar. Nah, latihan soal anak-anakku sekalian. Berikut adalah data permintaan dan penawaran susu tahun 2021 ya. Harga susu ketika saat harga 100.000, jumlah permintaan 20 kotak, sementara penawaran 100 kotak. Ketika harga 90.000, permintaan 40 kotak, penjualan atau penawaran 80 kotak. Ketika harga 80.000, jumlah permintaan 60 kotak dan jumlah penawaran 60 kotak. Ketika harga susu 70.000, jumlah permintaan 80 kotak, jumlah penawarannya 40 kotak. Dan ketika harga 60.000, jumlah permintaannya 100 kotak dan jumlah penawarannya 20 kotak. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kemudian anak-anakku coba untuk mengerjakan latihannya. Gambar kurva permintaannya ya. Jadi kalau kurva permintaan yang Anda gambar hanya khusus price-nya adalah harga susunya ini dan juga jumlah permintaannya ini ya. Jadi Q-nya nanti adalah menggunakan yang jumlah permintaan ini ya, yang garis horizontalnya, yang Q-nya. Sementara kalau penawarannya adalah harganya sama dan jumlah penawarannya menggunakan yang ini ya. Jadi Q-nya nanti menggunakan yang Q supply penawaran. Dan nanti kemudian anak-anakku cari, tentukan pada harga berapa mencapai keseimbangan harga. Tentu berdasarkan kepada data ini ya. Selamat mencoba anak-anakku sekalian. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu, sehingga Allah senantiasa menjaga kita semua dan mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.